Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi tentang pernikahan hitbah yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Hafizah, lalu Zalfa Aulia Zahrani, Fitri Ulia Alfandri, dan Zira Yolanda. Baik, yang pertama adalah hitbah. Hitbah adalah prosesi lamaran di mana pihak keluarga mempelai pria mengunjungi kediaman mempelai wanita. Dalam pertemuan tersebut, pihak mempelai pria akan mengutarakan permintaannya untuk mengajak mempelai wanita berumah tangga. Hitbah sendiri harus dijawab ya atau tidak. Jika mempelai wanita mengiyakan, maka dirinya disebut maktubah atau wanita yang resmi dilamar. Selanjutnya pernikahan. Pernikahan dalam bahasa yaitu terkumpul dan menyatu. Dan dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Hukumnya, hitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal wajib dilalui, dan hukum meminang di atas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Malik itu tidak boleh dilakukan. Dan apabila ada seorang laki-laki yang ingin meminang wanita, maka tidak boleh dilakukan sebelum peminang pertama memutuskan akan pinangannya. Hukum pernikahan. Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu mubah. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau mukaddimahnya, atau hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan. Sabda Rasulullah SAW, "Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dan perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan. Yang keempat, makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan, hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah. 5. Haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya, serta memeras hartanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Bismillahirrahmanirrahim, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitaba ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau menyembunyikan, atau keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucap kepada mereka perkataan yang makruf
Dan janganlah kamu berazam bertetap hati atau untuk bernakat nikah sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 235. Rukun sah menikah dalam Islam. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan menjadi sah. Rukun nikah yaitu: yang pertama ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua ada wali untuk mempelai perempuan, yang ketiga ada saksi dari kedua belah pihak, yang keempat ada mahar, dan yang kelima ijab dan qabul. Materi selanjutnya yaitu syarat sah menikah dalam Islam. Yang pertama, calon suami. Syaratnya: 1. Beragama Islam. 2. Ia benar-benar seorang laki-laki. Ketiga, menikah bukan karena dasar paksaan. Keempat, tidak beristri 4. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang dicerai masih dalam masa iddah, maka laki-laki itu masih dianggap sebagai suaminya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain. Yang kelima, mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Yang keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya, atau ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami. Yang terakhir, tidak sedang berihram, haji, atau umroh. Lalu calon istri, syaratnya yang pertama beragama Islam, yang kedua benar-benar seorang perempuan, yang ketiga mendapat izin menikah dari walinya, yang keempat bukan sebagai istri orang lain, yang kelima bukan sebagai mu'taddah atau wanita yang sedang dalam masa iddah, yang keenam tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, yang ketujuh bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya atau dilaknat suaminya karena tertuduh zina. Yang kedelapan, atas kemauannya sendiri. Yang ke-9, tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali syaratnya yang pertama laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat berakal, yang kelima merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya, yang keenam adil, yang ketujuh tidak sedang ihram haji atau umroh. 2 orang saksi syaratnya yang pertama 2 orang laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa atau balik, berakal, merdeka, dan adil, yang keempat mampu melihat dan mendengar, yang kelima memahami bahasa yang digunakan dalam akad, yang keenam tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, dan yang terakhir hadir dalam ijab qabul. Ijab qabul syaratnya yang pertama menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin. Yang kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah atau pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Dan yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan 2 hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya, maka batal pernikahannya. Dan jika ia telah disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Bukhari. Wali nikah. Pengertian wali. Menurut mazhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Kedudukan wali, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lain dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Senada dengan riwayat di atas, dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hal ini, wali
Kedudukan wali yaitu sangat penting dan menjadi syarat syah bagi laksananya pernikahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan saya Fitri Ulia Alfandri. Syarat wali nikah, syarat-syarat wali: yang pertama merdeka, mempunyai kekuasaan, yang kedua berakal, yang ketiga balik atau dewasa, yang keempat Islam. Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang diperbolehkan menikahnya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu. Padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Yang kedua, sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Yang ketiga, calon suami itu mampu membayar mas kawin. Dan yang keempat, calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya. Selanjutnya, tingkatan wali nikah. Wali nikah terbagi menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu. Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwakilan hingga yang paling lemah. Yang pertama ayah, yang kedua kakek dari pihak bapak terus ke atas, yang ketiga saudara laki-laki kandung, yang keempat saudara laki-laki sebapak, yang kelima anak laki-laki saudara laki-laki kandung, yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki bapak, yang ketujuh paman, yang kedelapan paman saudara bapak sebapak, yang kesembilan anak laki-laki dari paman sekandung, yang kesepuluh anak laki-laki dari paman sebapak, dan yang 11 hakim. Saksi nikah. Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu: yang pertama, untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri, karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga. Atas dasar maslahat bersama seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi. Jumlah saksi nikah. Saksi dalam pernikahan disyaratkan 2 orang laki-laki. Selanjutnya ada 2 pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sah, sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sah bersandar pada firman Allah Ta'ala, angkatlah 2 orang saksi laki-laki di antara kamu, jika tidak ada angkatlah 1 orang laki dan 2 orang perempuan yang kamu setujui. Surat Al-Baqarah ayat 282. Syarat saksi nikah. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan: yang pertama laki-laki, yang kedua beragam Islam, yang ketiga balik, yang keempat mendengar dan memahami perkataan 2 orang yang melakukan akad, yang kelima bisa berbicara, melihat, berakal, dan yang keenam adil. Sabda Rasulullah SAW, sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Ahmad. Baik, materi selanjutnya yaitu mahram perempuan atau perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Sebelumnya, mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang haram untuk dinikahi. Adapun terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perempuan yang haram dinikahi karena nasab. Terdiri dari ibu, yang dimaksud yaitu ibu kandungnya, atau ibu dari pihak ayahnya maupun ibu dari pihak ibunya, atau disebut dengan nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian ada anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada saudara perempuan,
ada bibi dari jalur ayah, yaitu semua saudara kandung perempuan dari pihak ayah. Kemudian bibi dari jalur ibu, yaitu semua saudara kandung perempuan dari pihak ibu. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan atau yang disebut dengan keponakan. Kemudian yang kedua yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ikatan pernikahan. Yang pertama yaitu istri dari ayah, kemudian istri dari anak laki-laki atau yang disebut dengan menantu perempuan, kemudian ibu dari istri atau ibu mertua, kemudian anak perempuan dari istri jika istrinya sudah digauli. Kemudian yang ketiga yaitu perempuan yang haram dinikahi karena hubungan persusuan. Yang pertama yaitu ibu susuan, yaitu perempuan yang menyusui. Kemudian ibu dari ibu susuan karena berstatus sebagai nenek. Kemudian ibu dari suami ibu susuan atau mertua dari ibu persusuan. Kemudian ada saudara perempuan dari ibu susu. Kemudian ada saudara perempuan dari suami ibu susuan. Kemudian ada anak keturunan ibu susuan baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian cucu dan seterusnya. Selanjutnya Karena mereka yaitu adalah saudara perempuan sesusuan. begitu pula anak-anak mereka. Kemudian persiapan dalam pelaksanaan pernikahan. Yang pertama yaitu meminang atau khitbah. Khitbah yaitu pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran yang baik atau harus menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian cara mengajukan pinangan. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Dan pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddahnya atau masa iddah talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian perempuan yang boleh dipinang yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang, perempuan yang tidak dalam masa iddah, perempuan yang belum dipinang orang lain. Untuk melihat calon istri atau calon suami, untuk melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama, karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan, sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, hingga pada akhirnya terwujud keluarga yang bahagia. Selain dari dilihat kecantikannya, perempuan yang akan dinikahi juga harus dilihat dari akhlak dan juga agamanya. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang yaitu jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Kemudian menurut Abu Dawud boleh melihat seluruh tubuh. Menurut Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan. Kemudian kewajiban bagi suami dan juga istri. Yang pertama kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai dan juga saling pengertian, menyayangi semua anak tanpa diskriminasi, memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak. Kemudian ada kewajiban bagi suami yaitu kewajiban memberi nafkah, kewajiban bergaul dengan istri secara baik sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19, kewajiban memimpin keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34, dan kewajiban mendidik keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
Selanjutnya, kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban mentaati suami, kewajiban menjaga kehormatan dalam surat An-Nisa ayat 34, lalu kewajiban mengatur rumah tangga, dan kewajiban mendidik anak dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Mungkin demikian penjelasan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.